Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Telah disebutkan bahwa Hawa melahirkan anak-anak Adam dalam 120 kehamilan. Anak pertama adalah Qabil dan saudara kembarnya Kolima. Dan yang terakhir adalah Abd al-Mughith dan saudara kembarnya Ahmad al-Mughith. Namun sejauh yang diperhatikan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana pernah disinggung dalam artikel sebelumnya, bahwa jumlah anak-anak yang dilahirkan oleh Hawa adalah 40. Yaitu anak laki-laki dan perempuan yang lahir dalam 20 kehamilan. Dan menambahkan, kami memiliki nama beberapa dari mereka, tetapi tidak yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, kami memiliki nama 15 laki-laki dan 4 perempuan. Di antaranya Qabil dan saudara kembarnya Habil, Labuda saudara kembar Habil, putri Adam Asud dan saudara kembarnya Shits atau disebut Set dan saudara kembarnya Hazura dan saudara kembarnya. Mereka lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Putra Adam Ayat dan saudara kembarnya, putra Adam Balah dan saudara kembarnya, putra Adam At-Tati dan saudara kembarnya, putra Adam Taubah dan saudara kembarnya, putra Adam Banan dan saudara kembarnya, putra Adam Sabubah dan saudara kembarnya, putra Adam Hayyan dan saudara kembarnya, putra Adam Darabis dan saudara kembarnya, putra Adam Hadas dan saudara kembarnya, putra Adam Yahud dan saudara kembarnya, putra Adam Sandal dan saudara kembarnya, dan putra Adam Barok dan saudara kembarnya. Setiap laki-laki dari mereka lahir bersama dengan seorang perempuan sebagai saudara kembar. Telah disebutkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa manusia pertama yang mati di bumi adalah Adam, dan menyangkal bahwa dua orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa, bukanlah keturunan langsung Adam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub dari Muhammad SAW mengatakan, tak satu pun anak-anak Hawa selamat. Karena itu dia bersumpah bahwa jika salah satu anaknya selamat, dia akan memanggilnya Abdul Harits. Ketika salah seorang anaknya selamat, dia memanggilnya Abdul Harits. Itu karena bisikan setan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Hawa melahirkan anak-anak dari Adam dan memerintahkan mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanggil mereka Abdullah, Ubaidillah, yang berarti hamba Allah atau hamba kecil Allah dan sejenisnya. Tetapi kemudian mereka akan mati. Sekarang, iblis datang kepadanya dan kepada Adam dan berkata, apabila kalian memberi mereka nama lain, mereka akan bertahan hidup. Kemudian ketika dia melahirkan seorang laki-laki untuk Adam, mereka memanggilnya Abdul Harits. Dalam hubungan ini, Allah mengungkapkan firman-Nya, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Masih mengomentari ayat yang sama, Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Sa'id bin Jubair meriwayatkan, ketika Hawa menjadi berat dengan kehamilan pertamanya, setan datang kepadanya sebelum dia melahirkan dan berkata, Hawa, apa itu yang berada di dalam perutmu? Dia berkata, aku tidak tahu.
Dia bertanya, "Dari mana itu akan keluar? Dari hidung, mata, atau telingamu?" Dia kembali menjawab, "Aku tidak tahu." Dia berkata, "Tidakkah engkau berpikir jika itu keluar dengan sehat? Engkau harus mematuhiku dalam apapun yang aku perintahkan kepadamu?" Ketika dia berkata, "Iya," dia berkata, "Panggillah dia Abdul Harits." Iblis, semoga Allah mengutuknya, sebelumnya dipanggil Al-Harits. Dia, Hawa, setuju. Setelah itu dia berkata kepada Adam, "Seseorang datang kepadaku dalam tidurku dan memberitahuku ini dan itu." Adam berkata, "Itu adalah syaitan. Waspadalah terhadap dia, karena dia adalah musuh kita yang membuat kita keluar dari surga." Kemudian iblis, semoga Allah mengutuknya, kembali lagi ke dia dan mengulangi lagi apa yang dia katakan sebelumnya, dan dia setuju. Ketika dia melahirkan anak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya keluar dengan sehat, namun dia memanggilnya Abdul Harits. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Terkait riwayat-riwayat di atas, Jarir bin Abdul Hamid berpendapat bahwa ketika Hawa hamil besar dan dia merasa berat atau kesulitan, dia menjadi sangat khawatir, sehingga iblis dapat dengan mudah memperdayanya. Jadi persekutuan Adam dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas pada pemberian nama, bukan dalam artian persekutuan yang sesungguhnya. Sementara itu dalam riwayat lain, kisahnya agak berbeda, sebagaimana disampaikan oleh Al-Sudi. Dia, Hawa, melahirkan seorang anak laki-laki. Iblis mendatanginya dan berkata, "Panggil dia hambaku, Abdi. Jika engkau tidak, aku akan membunuhnya." Adam berkata kepadanya, "Aku mematuhimu sebelumnya, dan kau membuatku diusir dari surga." Jadi dia menolak untuk mematuhinya dan memanggil anaknya Abdurrahman, atau hamba yang pengasih. Setan, semoga Allah mengutuknya, menguasai anak itu dan membunuhnya. Hawa melahirkan anak lain, dan ketika dia melahirkan, setan berkata, "Panggil dia hambaku, jika tidak aku akan membunuhnya." Adam berkata kepadanya lagi, "Aku mematuhimu sebelumnya, dan kau membuatku diusir dari surga." Untuk ketiga kalinya, iblis berkata kepada Adam dan Hawa, "Jika kalian ingin mengatasiku untuk tidak membunuh, panggil dia Abdul Harits." Nama iblis sebelumnya adalah Al-Harits. Dia disebut iblis ketika dia berbuat buruk, atau ublisa, melakukan sesuatu yang kacau. Ini yang dimaksudkan oleh firman Allah, di mana dia berkata, "Maka keduanya menjadi sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya," yang maksudnya adalah sehubungan dengan pemberian nama. At-Tabari berkesimpulan bahwa seluruh riwayat pada umumnya, baik itu kisah tentang Qabil dan Habil, maupun tentang campur tangan iblis dalam meninggalnya anak-anak Adam, menyatakan bahwa beberapa anak Adam meninggal terlebih dahulu sebelum Adam. Hal itu bertentangan dengan pernyataan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa manusia pertama yang mati di bumi adalah Adam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.